Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas mengenai analisa strategi perusahaan untuk experience dan intimasi aplikasi mengelola knowledge yang diperoleh dari aplikasi dan penggunaan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan pada aplikasi Google Maps, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang kami pilih. Selanjutnya yaitu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Fajar Cipta Abadi dengan NIM 170. Yang kedua ada M. Syarif Hidayatullah dengan NIM 180. Dan yang ketiga saya sendiri yaitu Inanda Tiraulidasari dengan NIM 181. Yang keempat ada Isa Gustaf Layaba dengan NIM 198. Yang kelima ada Putri Diantika dengan NIM 205 dan yang terakhir ada Said Muhsin dengan NIM 208. Baik, yang pertama yaitu mengenai strategi perusahaan dan intimasi aplikasi. Untuk meningkatkan customer experience dan intimasi pada aplikasi Google Maps, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi yang fokus pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Nah, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, personalisasi pengalaman pengguna, di mana hal ini digunakan untuk menyajikan rekomendasi dan hasil pencarian yang lebih relevan bagi pengguna lainnya. Yang kedua yaitu ada peningkatan navigasi dan informasi lokal seperti informasi mengenai bisnis, tempat wisata, dan lainnya yang sering digunakan oleh pengguna. Yang ketiga yaitu ada interaksi multimedia seperti foto dan ulasan dari pengguna untuk memberikan pandangan kepada pengguna lainnya sehingga lebih memahami area tertentu. Yang keempat ada fitur sosial yaitu digunakan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai lokasi atau share location kepada pengguna lainnya. Yang kelima ada asisten virtual dan kecerdasan buatan. Hal ini itu seperti memberikan jawaban instan terkait pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam, integrasi layanan lain. Ini digunakan untuk memberikan kemudahan pada pengguna agar dapat melakukan pemesanan layanan dari lokasi tertentu langsung dari aplikasi tersebut. Yang ketujuh, komersial melalui program loyalitas, seperti memberikan loyalitas kepada pengguna dan mendukung model bisnis tanpa mengorbankan pengalaman pengguna. Yang kedelapan, peningkatan aksesibilitas, menciptakan aplikasi yang mudah diakses oleh beberapa kalangan. Yang kesembilan, pengelolaan umpan balik, seperti melakukan perbaikan dan peningkatan berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh pengguna. Yang kesepuluh, edukasi pengguna, memberikan panduan penggunaan yang jelas sehingga pengguna dapat memahami fitur yang tersedia dengan mudah. Yang kedua, mengelola teknologi dan mengelola teknologi yang diperoleh dari aplikasi. Google Maps menggunakan berbagai metode dan teknologi untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi yang diperoleh dari pengguna melalui aplikasinya. Berikut ini adalah beberapa cara umum yang digunakan oleh Google Maps dalam mengelola data dan pengetahuan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saja itu yang pertama pemrosesan big data, yaitu mengumpulkan dan menganalisis big data dari pengguna. Yang kedua, pemetaan dan geolokasi, yaitu mengumpulkan data lokasi dari pengguna untuk membentuk basis informasi geografis yang canggih. Yang ketiga, kombinasi sumber data, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi suatu wilayah. Yang keempat, machine learning, yaitu digunakan untuk mengenali pola dan tren dalam data pengguna sehingga dapat membantu meningkatkan prediksi rute bagi pengguna. Selanjutnya yang kelima yaitu Street View dan gambar satelit. Yang keenam, Microsoft Dynamics 365, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi suatu wilayah. Yang ketujuh, Data Analysis, yaitu digunakan untuk menganalisis data
guna memberikan wawasan visual tentang lokasi tertentu sehingga dapat membantu dalam memastikan akurasi pemetaan. Yang keenam, privasi dan keamanan data, yaitu mengelola data dengan tetap memperhatikan privasi dan keamanan pengguna. Yang ketujuh, data anonim, yaitu menganalisis tren dan menyempurnakan layanan tanpa mengidentifikasi individu secara langsung. Dan yang terakhir, pengguna sensor dan IoT atau Internet of Things, yaitu untuk mendukung data lokasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi lalu lintas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Melalui integrasi teknologi canggih dan pendekatan holistik terhadap pengelolaan data, Google Maps dapat terus meningkatkan kualitas informasi dan pengalaman pengguna pada aplikasinya. Dengan adanya pengintegrasian teknologi dan pendekatan holistik terhadap pengelolaan data, Google Maps tetap melindungi kebijakan privasi dan keamanan data pengguna karena hal ini merupakan aspek kunci dari pendekatan ini dan untuk memastikan bahwa pengguna merasa nyaman berbagi informasi lokasi mereka. Next. Yang ketiga, penggunaan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Google Maps menggunakan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa cara Google Maps memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yakni ada pemantauan lalu lintas real time. Kedua, mengoptimalkan rute berbasis data historis. 3, rekomendasi tempat berdasarkan preferensi pengguna. 4, prediksi kepadatan tempat. 5, meningkatkan pencarian lokal. 6, pembaruan informasi bisnis lokal. 7, analisis data pengguna untuk meningkatkan aplikasi. 8, pemahaman kebutuhan transformasi publik. 9, pembaruan citra dan informasi visual. Dan yang ke-10, perkiraan waktu kedatangan atau ITE yang akurat. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber dan menerapkan teknologi analisis data yang canggih, Google Maps dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan penyempurnaan layanan, pengoptimalan rute, dan penyediaan informasi yang lebih akurat dan bermanfaat bagi pengguna. Kesimpulan, strategi pengalaman dan kedekatan pelanggan. Presentasi ini mencantumkan 10 strategi yang dapat digunakan Google Maps untuk meningkatkan pengalaman dan kedekatan pelanggan seperti personalisasi, interaksi multimedia, fitur sosial, asisten virtual, dan program loyalitas. Dan yang kedua, manajemen data dan pengetahuan. Presentasi ini menjelaskan bagaimana Google Maps menggunakan berbagai metode dan teknologi untuk mengelola dan memanfaatkan data dan pengetahuan dari pengguna, seperti pemrosesan big data, geolocation, machine learning, street view, dan privasi dan keamanan data. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan berbasis data. Presentasi ini menunjukkan bagaimana Google Maps menggunakan informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek seperti pemantauan lalu lintas, optimasi rute, pencarian lokal, informasi bisnis, dan umpan balik pengguna. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.